Baik, mungkin soal yang pertama bunyinya Angkatan kerja. oh, lapangan kerja. Angkatan kerja ya. Oke, angkatan kerja. Jadi, oke, mungkin dibacakan gitu ya. Jadi berdasarkan kondisi di atas yang merupakan angkatan kerja adalah begitu. Iya, Pak. Oh iya, oke. Baik. Ya, mungkin kalau suaranya belum kedengar ini tadi sudah teriak-teriak. Oke, kita masuk ke angkatan. Oke, jadi menurut Undang-Undang di nomor 13, masih ingat ya Undang-Undang nomor tahun 13, nomor 13 tahun 2003, itu tentang ketenagakerjaan, di mana setiap orang itu mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa. Kayaknya itu kemarin sudah terlewati di ini ya, paket 4 kayaknya sudah ada itu. Jadi kenapa bisa disebut dengan tenaga kerja? Kenapa bisa disebut dengan angkatan kerja? Nah, angkatan kerja itu beda. Kalau angkatan kerja itu berusia 15 tahun sampai 64 tahun, itu baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja, itu memang disebut dengan angkatan kerja. Gitu ya. Nah, sekarang masalahnya yang Anda jumpai saat ini, ya, itu yang mana? Ini Bapak memang tidak share screen apa gimana, Pak? Oh, gitu. Belum tersalin ya? Oh iya, belum, Pak. Ini tidak, itu baru proses ini. Oke, kita masukkan ke settingnya. Sudah kelihatan? Belum. Belum. Enak banget ini. Sudah kelihatan kah? Belum, Pak. Oh, udah. Sudah. Oke, masih pakai yang kecil aja. Ini kelihatan ya, bergerak ya. Jadi tadi sudah sebutkan di tahun 2003 itu ada yang disebut dengan tenaga kerja dan angkatan kerja. Nah, usianya sudah jelas tadi Pak disampaikan, ya, usia 15 sampai 64 itu berarti di angkatan kerja. Nah, sekarang kita lihat kondisi berdasarkan di atas yang merupakan angkatan kerja yang mana? Satu, Satu, betul. Terus dua, 3 sama 5. dua masuk nggak? Enggak. Orang mahasiswa bukan ya? Iya, iya. Ah, dua. Terus Randy menyiapkan kurikulum vitae 3. untuk melamar pekerjaan. Iya kan? Iya. Iya. Nah, sedangkan Randy belajar sekolah menengah kejuruan yang sedang melakukan praktek kerja. Ini sudah praktek kerja. Intinya Tidak. tidak. Rara memilih
Nah, ini sudah ke dunia kerja. Berarti hanya 1, 2, 3. Ya, Oke, ada permasalahan? enggak. Jadi sebenarnya siswa ya, ini ada pengetahuannya di sini nih, di dua ini. Tapi memang kita harus lebih ya, lebih concern lagi. Reni pelajar nih, yang penting kan pelajar, seorang menengah kejuruan. Tetapi dia sudah melakukan praktek kerja. Oke, berarti bilang nggak sedih. Kemudian Rara ini ya sedang mencari karyawan. Artinya berarti sudah bekerja. Oke, next nomor 2. Data penganggur menurut tingkat pendidikan di DIY tahun 2018 tadi sampaikan di undang-undangnya, di perdanya apa di perdanya, di peraturannya di tahun 2018 ya itu sudah ada penyempurnaan gitu. Nah datanya kurang lebih seperti ini. Nah masalah ketenaga kerjaan yang menjadikan katakanlah adalah masalah pekerjaan. Oke, di atas itu dapat diatasi jika oke sudah baca undang-undang, sudah baca dengan pertemuan peraturannya. Sudah, belum ya? Oke, kita bahas. Kita masuk masalah tenaga kerja. Jadi kalau tadi ketenaga kerjaan itu adalah berarti sudah siap untuk bekerja, beda dengan angkatan kerja, gitu ya. Kalau angkatan kerja itu tadi memang dalam rangka untuk mengkondisikan, ya. Tetapi kalau yang ini adalah sudah merupakan suatu bentuk apa ya, kondisi siap pelaku. Oke, kita masuk yang A. Mengikuti job fair yang diselenggarakan perusahaan dengan rasio ya 1 juta banding 3. Ada yang tahu maksudnya? Halo? Gimana, Pak? Ada yang tahu maksudnya di option pilihan jawaban yang A ini? Ada suatu bentuk apa namanya? Kompetisi ya, persaingan di sini. Tetapi ada pembandingnya. Kemudian yang kedua adalah berwirausaha dengan memanfaatkan media sosial seperti ojek online. Kemungkinan itu. Iya, Mega ya. A menurut saya. Tunggu dulu. Yang ketiga atau D, melamar ke berbagai perusahaan dengan kualifikasi tertentu. Enggak. Tidak, Tidak. jelas ini tidak. Melamar menjadi pegawai negeri dengan permintaan yang sangat terbatas. Tidak. Tidak. Nanti. Menempuh pendidikan yang lebih tinggi agar memperoleh gaji yang besar. Tidak. Tidak. Tidak ya. Oke, masih ada lokasi 2. Sekarang Anda pertimbangkan kaitannya dengan data penganggur yang ada saat ini. Data penganggur ini belum lalu ya, ini tahun 2018 loh ya data ini. Kalau data yang sekarang itu sudah diupdate lagi begitu, ya. Nah, dengan melihat data seperti ini, masing-masing banyak yang kekeliruan, berarti ada kaitannya dengan banyak berwirausaha. Betul? Ya, kekeliruan. Kaitannya ada bentuknya berwirausaha atau berkaitan dengan perusahaan. Jadi sebenarnya yang melekat di situ ada kaitannya dengan perusahaan dan kaitannya dengan berwirausaha. B, Pak, karena kejuruan. Betul, iya. Jadi lebih dominan kepada yang B. Jawabannya yang benar. Oh, Yang berwisata. benar yang hijau atau yang merah? Yang Berwirausaha. oke, yang ini tak hitam aja. Berarti yang ini merah ya. Jawabannya yang merah aja ya. Oke, yang ini yang merah aja. Oke, makasih. Ya sudah berarti.
Yang ketiga, ini upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, masih dalam tenaga kerja, berkaitan dengan tenaga kerja yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Ya. Di antaranya kualitas loh ya, maaf, saya tambahin. Kualitas, kualitas itu akan menyinggung menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, B. Membekali diri dengan beberapa keterampilan, C. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari usaha, yang C. Menyediakan beasiswa lanjutan studi, kemudian E. Membangun balai latihan kerja. Hanya bangun latihan kerja enggak ya? Sudah didukung ya? Tidak. Oh, kapan itu aja ya, masih rambung ya, berarti tinggal 4 pelatihan ya. Iya, berarti pelatihan itu ya menunjang kepada industri suatu perusahaan, karena perusahaan satu dengan perusahaan yang lain itu akan berbeda, maka itu akan disampaikan lewat kependidikan dan pelatihan. Jadi istilahnya apa ya, training ya, training. Kalau membekali sih tidak sih, membekali sudah tidak, membekali itu sudah basic awal. Jadi si tenaga ini sudah mempunyai basic sebenarnya. Jadi ini tidak. Kemudian meningkatkan kemampuan keterampilan, ya sebenarnya kalau sudah meningkatkan berarti kan sudah pernah dibekali. Ya tidak, ya begitu. Menyediakan beasiswa ini kan sebagai nanti setelah ada suatu bentuk penyelenggaraan. Jadi follow up-nya tidak lanjut daripada penyelenggaraan pendidikan. Oke, jadi yang tepat adalah yang ini. Lanjut. Lanjut. Ya, lagi. Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya upah, masih upah di sini, tinggi rendahnya upah, ya, adalah jumlah permintaan dan penawaran tenaga kerja. Oke, ingat kita sedikit mengingat kaitannya dengan permintaan dan penawaran. Ya, orientasi saat ini adalah penawaran tenaga kerja. Maka di situ dominan kepada jika penawaran tenaga kerja tinggi, maka tingkat upah juga tinggi. Benar nggak? Salah. Salah. B. Jangan sampai terkecoh nih. Ya. Jangan sampai terkecoh. Yang kedua, jika permintaan tenaga kerja tinggi, permintaan ya tinggi, maka tingkat upah rendah. Benar. Ya, ada kemungkinan masuk. Jika permintaan tenaga kerja lebih tinggi, permintaannya lebih tinggi dari yang kedua ini, dari penawaran, tingkat upah tinggi. Apa? Ada yang bisa komentar? Benar. Iya, bisa juga masuk. Bisa. Jika penawaran tenaga kerja lebih tinggi dari penawarannya, nah, ini penawarannya, tingkat upah tinggi, tidak ya? Nggak masuk. Yang 5, tingkat penawaran tenaga kerja rendah, masih penawaran lagi nih, tingkat upah juga rendah. Ya. Salah. Ya, salah. Berarti ada kemungkinan 2 hal. Oke, yang menguati sekarang. Yang menguati mempengaruhi tinggi rendah upah adalah jumlah permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang dapat dijelaskan mana? Antara B dan C condong kemana? C. Betul, yang C. Kenapa yang C? Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Kenapa sih? Iya, karena di sini ada grafik sudah menunjukkan bahwa nanti dibuktikan, nanti kita mencoba untuk melihat kurva permintaan tenaga kerja. Yang pertama adalah permintaan tenaga kerja. Kalau kita lihat ya, itu lebih tinggi dari penawarannya. Ya, condong ya, cenderung begitu. Beda dengan permintaan tenaga kerja tinggi, maka tingkat upahnya juga rendah. Ya, sama saja kan gitu ya. Tapi kalau di sini
tenaga kerjanya lebih tinggi daripada penawarannya, maka tingkat upahnya juga akan tinggi karena ada satu bentuk persaingan lebih ketat kaitannya dengan perusahaan atau mungkin perusahaan itu sendiri memberikan imbalan. Itu ada apa ya? Ya ada perhatian lah. Oke, mudah-mudahan nanti. Oke, nomor 5 lanjut. Mana pernyataan berikut yang menggambarkan pengangguran? Iya. Oke, ini masih satu pagi gitu ya. Tapi sebenarnya yang kita kondisikan seperti ini. Mana pernyataan berikut yang menggambarkan pengangguran? Resesi ekonomi berdampak pada PHK yang dialami oleh beberapa karyawan. Kemudian rugi gembira karena lamaran yang dimasukkan ke perusahaan sudah tersetujui. Kemudian yang C, untuk mengikuti keluarganya, Bu Mirnau mencoba untuk berwirausaha. D, mulai masukan memasuki tahun pelajaran baru. Tidak ya. Sebenarnya ya, yang pelajar SMP SMA Ya, nggak ada. aja ya. Oke, penelitian. Oke. Sebagai antisipasi kondisi ekonomi perlu menambah berbagai keterampilan usaha. Ada hubungannya? Enggak ya. Oke. Yang benar berarti satu, betul. Condong pada yang lebih A. Karena mengalami resesi berdampak pada PHK. Ya. Yang lain tidak mempengaruhi, ya. Oke, lanjut. Siswa masing-masing udah punya soal ya? Sudah belum? Kalau enggak, ini nanti kita setelah kita bahas, kita kirim lagi gitu ya. Oke, lanjut. Jadi beberapa perekonomian. Jadi perekonomian menunjukkan gejala-gejala. Di antaranya gejalanya ada produksi yang menurun, kemudian permintaan agregat turun juga, kemudian karena daya belinya masyarakat sudah mulai melemah, sehingga perusahaan akan melakukan rasionalisasi. Hal tersebut akan menyebabkan pengangguran. Oke, jadi sudah tahu akal betul ini kalian ya. Apa juga? Permintaan agregat itu apa, Pak? Agregat itu adalah perimbangan antara permintaan dan penawaran. Jadi kalau di dalam permintaan ada kurva agregat, itu berarti cenderung ke permintaan. Ya, condong ke permintaan. Jadi suatu bentuk perbandingan yang dikaitkan dengan kondisi yang sebenarnya agregat. Jadi kaitannya dengan kondisi kependudukan. Maksudnya akan disampaikan melalui atau dengan data tabel yang berkaitan dengan indeks atau mungkin IPT ya. Kalau kemarin sudah disinggung dengan IPT ya, jadi per kapita. Ya, per kapita itu kan ya kita condong menghitungkan gitu ya, dari ada pakai ini kita menggunakan rumus agregat gitu ya. Satu bentuk pertimbangan perimbangan antara kependudukan. Bisa ditangkap? Ya, Pak. Terima kasih. Ya, ada gambaran. Memang itu ada suatu penjelasan tersendiri nanti. Jadi ketika kita berbicara di kelas 10 itu kan sudah masuk ke permintaan dan penawaran. Di situ ada metode-metode, ada 3 metode agregat gitu ya, diantaranya dengan menunjukkan data statistiknya gitu ya. Makanya ini harus ada tampilan, kalau agregat itu harus ada tampilan datanya mestinya gitu ya, untuk mensinkronkan. Karena di sini menurun permintaan dari kaitannya dengan kependudukan turun, kemudian daya beli masyarakat juga sudah mulai melemah, kemudian perusahaan secara rasionalisasi gitu ya, itu mengalami ya Perubahan struktural berarti. betul ya perubahan struktural.
Jadi saya kira perlu jelas ya gitu ya. Jadi kalau mungkin global secara keseluruhan ini ada ini sudah data kependudukannya turun, masyarakat sudah mulai menurun, kemudian secara ini tidak sinkron dengan secara rasionalisasi ya. Ini berarti sudah ada suatu bentuk perubahan. Ya kayak di masa pandemi ini kan udah mulai perekonomiannya bagaimana. Bukan siklis lagi, bukan teknologi lagi, bukan fiksional, apalagi musiman. Oke, betul ya. Itu sudah lanjut. Investasi, penanaman modal agar kegiatan produksi bangkit kembali sangat diperlukan terutama pada mengatasi pengangguran yang seperti apa. Maka saya kira Rich. sekarang teknologi tahu ya, karena mungkin ada era digital ya, sudah mulai. Apakah ada pengaruhnya dengan penanaman modal yang berkaitan dengan teknologi? Kan enggak? Ada enggak juga? Sekarang mungkin serba komputer begitu ya. Mungkin tenaga kerja itu sudah mulai dibatasi. Ketika tenaga kerja itu mau ditarik, itu sudah harus diseleksi mana yang penguasaan teknologi menguasai gitu. Nah, ada kaitannya enggak dengan suatu bentuk membangkitkan kembali produksi? Enggak, Enggak, enggak ada. Kenapa alasan enggak ada? bukannya pengangguran teknologi itu pengangguran yang mereka itu udah tergantikan dengan alat ya, Pak? Yang sudah tergantikan dengan alat. Iya, makanya kan tidak ada hubungannya dengan bagaimana membangkitkan kembali ya. Produksi. Ya, Terselubung, apalagi tidak. Pak. Ya. Musiman juga tidak. Ya. Tinggal dua. Ya. Antara dua itu. Mana? Condong kemana? Condong ke struktural, struktur saya kira juga tidak. Ya. Berarti fiksional. Berarti sudah bisa sekarang melengkapi apa sih pengangguran fiksional? Ya. Sebenarnya pengangguran yang mengarah kepada bentuk apa? Kita. Ya, putus-putus ya, suaranya putus-putus sih. Oh, silakan. Mbak, apa? Saya ingatnya kalau friksional itu contohnya yang dipecat gitu, Pak. Nggak tahu tapi pengertiannya apa. Contohnya yang gimana? Berputus suaranya. Contohnya orang dipecat. Oh, iya. Ingat-ingatnya itu doang. PHK Kalau gitu ya. pengertiannya nggak tahu. Iya. Sama aja kalau di PHK itu kan sebenarnya motivasi untuk yang lain agar bisa mengambil suatu pembelajarannya. Karena kalau tidak ada seperti itu, tidak ada yang namanya perusahaan itu akan meningkat. Kan gitu. Ya. Ya. Bagaimana upaya suatu perusahaan atau mungkin ya perusahaan lah dalam hal ini, atau kalau bilang memang wirausaha ya wirausaha, itu ada suatu bentuk terapi atau salah satu bentuk pembelajaran ya, supaya hasil produksinya atau hasil pekerjaannya itu lebih produktif atau mungkin bisa 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 mengambil alih perekonomian baru begitu. Makanya selalu ada bentuk pembelajaran. Jadi fiksional itu bisa diambil pembelajarannya adalah sebagai pembelajaran. Kalau mungkin sudah saat ini karena mungkin macam-macam pengertian atau mungkin pengangguran ini kan sebenarnya kan menyesuaikan situasi kondisi kan. Gitu. Tapi kayaknya menurut soal yang ini itu condong kepada fiksional. Nggak tahu mungkin kalau mungkin kita ada suatu pendapat yang lain begitu selain fiksional begitu boleh diungkapkan. Ada mungkin pendapat yang lain? Cukup ya.
Cukup. Cukup, lanjut. Oke, sekarang tabel pembayaran. Oke, seperti ini nggak masalah. Sekarang bagaimana cara pembayaran cicil upahnya? Ya, jadi pembayaran yang dilakukan di upah ini bisa dengan cara kita oke, langsung aja kan. Sekarang dihitung berdasarkan kuantitas produksi. Enggak. Nggak masuk ya. Iya, udah ketemu itu, Dek. Tuh, ini nggak masuk ini. Ya, kita pandai dulu dengan dibayar sesuai dengan jumlah produksi. Bisa ya. Karena akan dihitung satu persatu dilihat dari satuannya. Ya, kalau ini misalnya apa ya namanya ya, buah naga, wah kita lihat buah naganya, buah naga kan mesti akan dibayar sesuai dengan satuannya kan, atau kilo, atau acak begitu. Apa sekarang yang Bener kan, Pak, itu 2? iya ini bener, Oh, ya udah. Kirain salah. maksudnya itu bener kan gitu ya. Kemudian terselesaikannya 1 unit pekerjaan, bener masuk ya. Apalagi kalau itu cuma bentuk dorongan ya. Kemudian dibayarkan pada tiap periode. Mungkinkah? Bisa jadi. Karena berdasarkan waktu. Ya. Dihitung sesuai dengan jam, hari, minggu, bulan. Kalau kita lihat satuan, benar nggak? Iya. Iya. Berarti ada kecenderungan. Ya. Ada 2, 3, 2, 3, 5. 2, 3, 5. Berarti ini. 2, 3, 5. Iya, kan itu. Itu mungkin 4 nggak masuk karena akhir periode kan, kalau di ekonomi setahun ya, Pak, mungkin. Betul. Betul. Ini akhir periode. Ya. Oke. Jadi kalau ini berdasarkan perekonomian gitu ya, namanya periode itu kan laporan keuangannya gitu ya. Misalnya, itu contohnya ke sini, kedua, tiga, lanjut. Ya, ada berapa? Ingatkan ya Pak ya. Tiap negara akan berusaha untuk mencapai keadaan tenaga kerjaan dalam kondisi full employment. Ingat full employment? Ada yang ingat apa itu full employment? Karena jika tidak demikian, dampaknya adalah berarti full employment itu ada berkaitan dengan kaitan pendapatan nasional atau kaitannya dengan stabilisasi nasional atau bisa juga kaitannya dengan kemakmuran. Pendapatan nasional. Ya, berarti kaitannya dengan apa? Rendahnya, semuanya rendah ya, semua rendah di sini. Berarti cenderung kepada yang tinggi. Oke, ada pengira ya. Jadi akumulasi modal itu dalam suatu bentuk juga kualitas hidup tidak stabilitas nasional itu mungkin perputarannya nanti ya. Rendahnya tingkat kemakmuran itu nanti sudah dengan indeksnya. Oke, lanjut 10 beberapa cara mengatasi pengangguran. Masih ada pengangguran. Dari cara-cara di atas yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai jenis pengangguran. Apa ya? Jadi cara ya. Ini berupa caranya dalam mengatasi berbagai jenis pengangguran. Oke, berarti ada suatu bentuk perubahan sistem. Ya, perubahan sistem di dalam pekerjaan itu sendiri. Maka di situ akan cenderung kepada melakukan regulasi, ya, regulasi dan birokrasi
di birokrasi. Contoh kegiatan ekonomi informal itu apa, Pak? Contoh kegiatan ekonomi informal. Kalau formal tahu ya, Enggak juga. tidak juga. Ma- Sebenarnya memang informal dan formal. Enggak tahu pengelompokannya gitu, Pak. Oh, data pengomongnya. Misalnya gini aja, saya berikan contoh dalam suatu bentuk langsung ke dunia pekerjaan begitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya Anda lihat para mahasiswa sedang melakukan KKN, itu in atau formal? Formal. In atau formal? Eh. Di luar kan? Oh, di luar. Oh, ya. Ya, bedanya seperti itu. Jadi beda kalau mungkin tenaga kerja yang sudah misalnya sudah dianggap di dalam suatu perusahaan, sudah tenaga kerja, itu kan sudah dalam, artinya itu sudah formal. Nah, contohnya seperti itu. Bisa tangkap. Bisa. Nah, dengan adanya itu, kita membedakan antara ada yang KKN, ada yang tidak. Oh, ada istilah begini. Kalau di kantor itu ada seperti mahasiswa atau pelajar yang sedang PKL, praktek latihan di situ, di dunia kerja di kantoran itu, misalnya gitu ya. Nah, itu adalah bisa melakukan bagaimana diregulasinya, bagaimana birokrasinya, dia bisa ngamati dari situ. Ya. Jadi sebenarnya dengan program adanya diregulasi atau suatu perubahan bentuk mekanisme kaitannya dengan birokrasi di birokrasi perkantoran itu ada suatu bentuk pengubahan. Maka pegawai satu dengan pegawai yang lain mesti akan mengalami suatu bentuk perpindahan. Ya, untuk mengadakan suatu bentuk penyegaran. Akhirnya nanti produktivitasnya naik. Nah, itu salah satu bentuk cara. Nah, cara yang ditanyakan di sini adalah diantaranya itu. Ya, jadi cara-cara yang di atas ini memang perlu. Merah ini, ya, padi tanda ini berarti memang perlu. Kemudian yang kedua, menggalakkan kegiatan ekonomi informal. Ya, informal. Jadi kegiatan informal yang tadi kegiatan yang bisa katakanlah mungkin suatu peningkatan ada bentuk PKL, KKN, itu harus ditingkatkan gitu loh. Sementara ini di masa pandemi kan yang namanya kegiatan-kegiatan informal kan jarang dilakukan. Nah, sudah takut dengan pandemi. Oke, kita lewati. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan. Keterampilan, kurang ini. Ya. Malah kelebihan. Keterampilan tenaga kerja. Oke, masuk. Artinya suatu bentuk pendukung begitu. Kemudian memperluas lapangan kerja. Memperluas lapangan kerja. Bisa juga jadi mengadakan pameran barang dan jasa. Ya, sekarang kita lihat apa itu ilmu mutlak kan begitu ya. Oke, bisa dikatakan di situ ada di angka 1, ya bisa juga di angka 3, mendukung tidak angka 3-nya tidak ya. Ya, lebih sinkron lagi yang mana? 1, 2, 3, 1, 2, 3, informal berarti bisa masuk. Yang nomor 2 itu benar, Pak. Benar, betul, iya, masuk. Iya. Tetapi ada kemungkinan kalau 1, 2, 3 masuk, berarti memperluas pekerjaan, lapangan, ada kecenderungan nanti. Itu kan bukan cara, itu sudah komitmen. Ya, sudah suatu program, tapi bukan diantaranya cara. Gitu. Mengadakan pameran, dan cara. Ya, 4 itu bukannya yang paling pasti ya, Pak, malah? Iya. Yang satu itu enggak pasti, Pak, karena kan dengan adanya deregulasi sama debirokrasi itu tuh belum tentu ngaruh ke pengangguran, malah semakin banyak pergantian regulasi, semakin banyak terjadi pengangguran dong, Pak. Berarti bukan salah satu cara ya? Satu itu malah bukan, iya. Oh. Kan kita sering lihat itu loh, Pak, kayak misal
ganti-ganti kebijakan. Tadi Ujung-ujungnya kan yang sengsara juga rakyat, Pak. betul ya. Jadi salah satu bentuk yang dirasakan oleh masyarakat kan begitu ya. Betul-betul juga bisa diabaikan ini ya. Kalau Oke, yang ada 4 itu malah jelas memang harus memperluas lapangan kerja. Maksudnya kalau ya konkretnya kalau pengangguran kan ya memperluas lapangan kerja gitu loh. oke, berarti bisa masuk. Iya. 5 5 mah enggak, 5 itu meningkatkan daya beli. meningkatkan daya beli. Betul. Iya. Berarti 2, 3, 4. Ada enggak? 2, 3, 4. Berarti yang B. Iya, Pak. Betul. Iya. Oke. Iya. Jadi oke kita analisis lagi dari kaitannya dengan cara-cara iya untuk mengatasi berbagai jenis ya ini berbagai jenis pengangguran itu diantaranya kita harus ada penggalaan kegiatan ekonomi informal jadi ada suatu bentuk keterpaduan ya antara masyarakat luar dan dalam begitu kemudian mereka meningkatkan keterampilan tenaga kerja ini terjadi suatu bentuk kalau misalnya ada suatu informal dan formal itu akan berkolaborasi berkaitan dengan keterampilan tenaga kerja yang akan disampaikan. Nah, sehingga di situ akan mengembangkan dalam bentuk yaitu bisa mengembangkan lapangan pekerjaan. Oke, bagus, betul, sama dengan pendapat. Lanjut, data perhitungan indeks, oke. Ini harus sore-sore ini ya. Metode Pascal ini kan mungkin kemarin di awal-awal sudah kita bicarakan dengan metode-metodenya ya. Itu belum juga kelar ya itu selesai ya. Oke, nanti kita pakai hari ini papan ini. Itu ketinggalan ya di sekolah. Oke, nanti kita lewati aja orang tua real. Tadi saya kira siswa sudah bisa ini. Yang pertama yang harus dihitung rumusnya ini yang sudah ditebali ini sebenarnya kata kuncinya. Gitu. Coba nanti kita lihat dengan rumusnya. Saya harus bukakan rumus ya. Seperti data indeksnya, indeks harga. Oke, kita gimana menurut pendapat siswa? Atau mungkin sudah sempat ore-ore? Saya belum, Pak, nggak tahu kalau yang lain. Oke, yang lain bagaimana? Sudah ore-ore rumusnya? PUPC nya Belum, Pak. Pak, belum ya. nanti bisa Kan dengan nanti rumusnya pembahasannya tadi bisa dikirim tidak, Pak? bagaimana? Pembahasan yang tadi itu nanti bisa dikirim tidak nanti? Yang ini, ya kalau Ah, nanti diperlukan ini tak set saja nanti tak kirim ya ke salah satu temanmu yang kemarin itu ada di WA itu gitu ya. Gitu gitu. Mau dinginkan ya. Nggak apa, dinginkan nanti tak ini tak set saja gitu ya. Hanya ini kan tadi saya buka belum belum ya di file PC ini. Oke, karena kita membutuhkan ore-ore, kita lanjutkan yang tidak ore-ore dulu aja ya. Kita lewati dulu ya. Nanti kita coba kita singgung lagi di sini. Oke, yang masih lemah kanan. Oke. Oke. Assalamualaikum. Sudah Pak, ini sudah masuk ini Pak. Libur Pak. Ini sudah sampai sekarang sudah masuk soal yang ke-13 Pak. Iya. Atau itu video call Pak. Iya. Ini ada kok Pak ya. Nah, nah ini ya. Gini, Pak. Iya. Sudah nggak? Ini udah pembahasan. Ini ya coba mungkin kalau bisa tutup. Ya ini ya sudah gabung ya Pak. Ye, gimana Pak? Ya, iya sudah dari tadi Pak. Ye,
Oke, saya lanjutkan. Ini ya. Waduh, waduh. Kok nanti ya? Halo, halo. Betul, Pak. Iya, terputus ya? Iya ya. Enggak terputus. Share screen-nya aja Iya, hitam. chatnya yang hilang gitu ya. Ah, Udah, balik lagi hitam. bukan, harus tinggikan lagi. Oke, berarti tak share lagi berarti. Ini harus ada pengulangan. Hilang betul. Ya. Oke, lanjut. Ya, saya share lagi. Ya, kayaknya koneksi tadi, maaf ada telepon dari sekolah gitu. Iya. Oke, kita lanjut. Jadi ya, kita lanjut lagi yang udah dulu gitu ya, yang ore-ore nanti kita tunggu apa kita kirimkan nanti ya. Baik, masuk ke tujuan perhitungan indeks harga. Sebenarnya indeks harga itu kan ada 3 metode ya. Ada kaitannya dengan metode tadi ada Gallagher, Oh, kemudian ada Paste ya, ada ada satu lagi gitu ya. Nah, sebagai dasar dari hitung harga ini itu berdasarkan apa gitu lah. Masih ingat indeks harganya berdasarkan apa juga? Harga yang harga dasar. Iya, betul, harga dasar. Oh. Harga dasar yang bagaimana? Ada nggak hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi? Enggak, Nggak ada. Baik, ini kita share. inflasi. Iya, tidak ada. Menunjukkan kebijakan dalam perbaikan sistem ekonomi, iya. Untuk Enggak, mengukur tidak, ini tidak ada. Oke, saya tandai dulu aja ya. Untuk mengetahui struktur ekonomi suatu negara, enggak indeks itu tidak ya. Kemudian untuk mempertimbangkan dalam menaikkan dan menurunkan harga, bisa jadi. bisa jadi antara dua ini. Iya. Cuma sekarang yang ditanyakan tujuan perhitungan, ya, tujuan perhitungan itu apa? Betul, yaitu kaitannya dengan mempertimbangkan, memang diambilkan dari nilai dasarnya, dasar negara kota satu dengan kota yang lain akan berbeda. Ya, tapi karena sudah ada pertimbangan berdasarkan barang itu naik atau turun, itu kan. Jadi tujuan utama adalah untuk mempertimbangkan. Berarti ada pengukurnya. Makanya di situ kan ada sistem campur tangan pemerintah gitu ya. Di mana pemerintah itu akan membantu kaitannya dengan menentukan tarif harga sesuatu barang. Nah, maka berarti pemerintah akan menginformasikan lewat media apa? Bahwa harga cabai rawit saat ini harganya sekian. Kan gitu. Nah, itu untuk bisa dipertimbangkan dalam bagaimana menaikkan ini. Nah, betul. Jadi tujuannya itu. Oke, Pak, lanjut. Ya, masih lanjut. Jadi sekarang tentang tabel inflasinya. Inflasi itu kalau dilihat dari periode dasarnya seperti ini, ya. Kemudian, oke langsung kita simpulkan aja. Jadi berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, ya, bahwa kalau pink inflation itu apa? Apa, Pak? Yang nomor satu ini termasuk galvanizing inflation. Pernah dengar? Enggak, taunya inflation doang. Oke, saya tarikan. Ya. Kalau inflation itu diantaranya, iya,
Kalau mungkin siswa pernah melihat apa ya? Hmm, Oke, mungkin kalau di sini ada suatu bentuk gambaran begitu. Nah, kalau keempatian itu bisa dinyatakan sebagai jenis simpati yang tidak terjadi di suatu negara. Ya, jadi bentuknya grouping ini, bentuknya grouping. Kita lihat di situ ada kecenderungan harga meningkat, kemudian kenaikan harga secara berlangsung secara terus menerus, kenaikan harga bersifat umum itu termasuk itu. Itu yang disebut dengan galoping growth itu. Terus kalau inflasi biasa kan juga kenaikan harga, apa bedanya, Pak? Halo, putus ya? Iya, Pak. Putus ya? Apa waktunya udah habis? Emang 14? Setelah ini apa? Gimana, Pak? Setelah ini apa? Setelah ekonomi apa? Udah nggak ada kelar. sih, Pak. Cuma Tidak ada. waktunya Oh, mungkin udah. waktunya ini pasti ditandanya ada. Nanti waktunya udah habis ya? 14.40. Ya, Baik, ya kalau belum terbahas semuanya besok ya coba nanti pasti kirimkan ya lewat apa? ya, Ya, Pak. ya kemarin lewat Naswa, Oh Septian, ya, gitu ya. ya. Oke. Baik, barangkali itu mohon maaf kalau mungkin kurang ya memang ekonomi memang harus banyak sekali gitu. Iya, kalau memang waktunya terlalu panjang begitu mohon dimaafkan.